Masih ada yang belum gabung? Enggak. Sambil menunggu yang lain ya, dibaca dulu soalnya, nanti gantian ngejawabnya. Kita nanti ujian besok ada 50 soal. Nah, semua udah nggak ada yang mau ngajarin, semua kita kerjain. Jadi
Ya, dijawab bergantian ya. Untuk soal nomor 1, coba Anindya Putri. Ya, Anindya Putri. Nah, tolong dibacakan soalnya dulu ya untuk soal dan jawaban nomor 1. Siapa yang mau ngejawab? Jadi satu soal ini berlaku untuk 4 soal. Muhammad Fakih, bisa dibantu bacakan? Nomor 1 Ibu ya. Ya. Klien Tuan F 60 tahun datang dengan keluhan nyeri pada inguinal kiri terutama pada pagi hari dan kaku pada panggul kiri dan kesulitan untuk bersila dan naik tangga mulai 6 bulan yang lalu. Nyeri dan kaku dirasakan semakin parah untuk berjalan 5 meter, terasa nyeri di pangkal paha dan kesemutan menjalar sampai lutut. Dilakukan pemeriksaan fisioterapi pada sendi panggul, didapatkan informasi jalan dengan antalgic gait, tendebulur sign positif, gerakan fleksi lumbal lebih sakit daripada ekstensi, lingkup gerak sendi panggul kiri terbatas dengan pola kapsuler fleksi hip, kombinasi internal rotasi dan aduksi positif, nyeri kompresi positif, nyeri regang positif, kontraktur positif, spasme otot penggerak hip positif. Hipotonus gluteal gambaran radiologi grade 3 tonus classification, hobi pasien olahraga golf. Diagnosa fisioterapi dengan narasi di atas adalah A. Nyeri panggul kiri menjalar ke tungkai akibat lumbal spinal stenosis. B. Nyeri panggul kiri menjalar dan pola kapsular hypomobility akibat OA hip kiri. C. Nyeri panggul kiri karena hernia nucleus pulposus atau HNP. D. Nyeri dan keterbatasan lingkup gerak sendi panggul kiri karena dislokasi hip. E. Nyeri dan keterbatasan fungsional jalan karena cam impingement. Jadi jawabannya apa untuk soal nomor 1 ini? Lebih ke arah apa? Lebih ke arah masalahnya di lumbalnya atau lebih masalahnya pada hipnya? Kemudian kalau dari hip dilihat lagi dari narasinya ya, ada gambaran radiologinya grade 3 tonus klasifikasi, berarti kan udah ada OA-nya ya, berarti dari cerita panjang pun kita udah bisa ngambil nih kalau dari tonus klasifikasi dari hipnya dia masuk grade 3, berarti kan sudah OA. Berarti dari kata kunci itu yang kita ambil. Berarti yang mana? Bu. Yang B. Yang B.
Dia hampir mirip nanti sepintas dengan lumbal spinal stenosis, tapi dari lumbal spinal stenosis pemeriksaannya apa? Kalau LSS ekstensi lebih nyeri daripada fleksi gitu ya. Ini kan gerakan fleksi lumbal lebih sakit daripada ekstensi. Berarti kan kalau LSS hilang. Sepintas kalau fleksi lebih sakit daripada ekstensi, oh mungkin HNP gitu ya. Nah, kemudian ada nyeri menjalar enggak? Kok ini tapi ada kompresi pada hipnya sakit, pola kapsuler. Kalau pola kapsuler kan berarti mengarahnya memang ke arah OA ya, terbatasan fisiologis. Nah, jadi patologis karena dari persendiannya, berarti dia mengarahnya lebih ke gangguan dari hipnya. Tapi kalau udah kelihatan grade-nya dari OA, berarti dia masuknya di OA. Jadi panggul kiri menjalar, polanya kapsuler dari cerita yang di atas, hypomobility karena OA hip. Ya, kemudian lanjut dengan cerita yang sama, lanjut OA grade soal kedua. Penyebab primer dari diagnosis di atas adalah penyebab primernya apa? Ya, Muhammad Raffi Amar. Muhammad Raffi ada? Ada, Bu. Oke, penyebab primernya apa? Penyebab utamanya apakah avaskuler nekrosis, fraktur? Kalau dari cerita nggak ada ceritanya fraktur ya tadi ya. Avaskuler nekrosis juga di gambarannya kan juga bonggolnya nggak hilang ya, berarti ada infeksi dari cerita di atas tadi. Apakah ada infeksi? Ada nggak, Vi? Coba Bu boleh lihat soalnya lagi nggak, Bu? Ujiannya kapan? Besok? Iya, Ibu, besok. Besok ada apa aja selain saya? Hanya muskulo, Bu. Oh, hanya muskulo, berarti udah ya sampai malam nggak apa-apa ya. Soalnya yang keluar ini juga kok. Biar paham sekalian. Jadi nanti kalau UKOM ya soal-soalnya seperti ini, dibikin pusing dengan cerita panjang dulu, terus ada soal-soal menjebak. Gimana Mas Raffi? Nggak ada itu, Bu, kayaknya, Bu. Nggak ada infeksi. Nggak ada infeksi. Yang C bukan, Bu, jawabannya. Subluksasi nggak ada juga ya.
Kan tadi lebih ke arah OA. OA biasanya disebabkan oleh kasus, kalau pada HIP, vaskular nekrosis. Tapi tadi dari cerita kan nggak ada vaskular nekrosisnya. Fraktur yang nggak nyambung bisa jadi OA juga. Tapi nggak ada juga, nggak ada patahnya ya kan, nggak ada infeksi. Nggak ada ya, berarti apa jawabannya? Iya, impingement. Impingement ada dua ya. Nanti apakah cramp impingement atau pincer impingement. Jadi intinya kalau di sendi hip itu case-nya adanya impingement. Impingement ada dua, cramp impingement dan pincer impingement. Jadi kayak penjepitan, kayak penyumbatan, penjepitan lah ya impingement itu. Dari impingement ini lama-lama jadi kerusakan pada persendian. Ini dari cerita itu lebih ke arah femoroacetabular impingement atau bahasanya adalah FAI. Oke, kita lanjut. Masih soal yang nomor 1 tadi ya. Jadi faktor penyebab kasus di atas bisa jadi karena abnormal kartilago ataupun tekanan abnormal, karena gendut tekan kan bisa, atau kartilagonya jadi enggak normal yang menyebabkan kerusakan kartilago persendian. Penyebab abnormal kartilago persendian diantaranya karena faktor apa? Dari kartilago sendi itu kan jadi tidak normal karena bentuknya jadi, nah itu lebih banyak penyebabnya adalah dari faktor cartilage. Cartilage itu banyak dipengaruhi oleh faktor usia. Jadi apa jawabannya yang nomor 3? Yang D bukan, Bu. Yang ketiga apa? Penuaan ya. Oke, penuaan. Nomor 4. Pada tahap awal, dokter biasa memberi obatnya untuk mengurangi nyeri. Jadi kalau udah pasien nyeri
datang ke dokter awal itu dikasih non steroid, mengandung steroid ya, di lambung bikin mah opioid. Terus nanti obat ini pada ngilang, kelempar juga sama seperti saya atau gimana ini? Share screen-nya nggak ada, Ibu. Habis kelempar ya, sinyalnya jelek ya. Nomor 4 jawabannya apa? Yo, Aninda Putri mana? Ada Aninda Putri? Ya, 04 apa Anda? Jawabannya yang mana? Baca dulu. Pilihannya tinggal 5 kan? Pilih A atau B atau C atau D atau E. Yang mana Aninda? Salah nggak apa-apa, yang penting besok bener. Gimana jawabannya apa? Jadi kan ada, kalau dokter ngasih obat itu kan bertahap ya, paling awal paraset dulu, kalau sudah bisa cukup dengan paraset ya paraset. Terus dikasih NSAID, kasih NSAID. Kalau enggak mempan paracetamol, kasih NSAID. NSAID nggak mempan, baru disuntik nggak mempan, opioid. Jadi kapan sangat kesakitan tapi dengan paracetamol dan NSAID tidak ada pengaruh. Jawabannya apa? Nggak usah diapalin. Nggak usah diapalin ABCD-nya ya. Bisa jadi tempatnya pindah. Jadi diapalin jawabannya aja. Nah, kemudian nomor 5. Mutia Endang ada? Ada, Ibu. Ya, dibaca yuk. Soal nomor 5. Bapak Ade mengeluhkan nyeri pada panggul sebelah kiri. Hasil pemeriksaan radiologi menunjukkan gambaran OA tahap awal. Tindakan konservatif di bawah ini bisa dilakukan kecuali A. Pengobatan otot intrinsik panggul, B. Modifikasi faktor resiko seperti kontrol berat badan, C. Modifikasi faktor resiko seperti merubah aktivitas high impact and low impact, D. Mengurangi aktivitas yang
memutuskan nyeri dan menggunakan alat bantu. Modifikasi aktivitas dengan naik turun tangga. Jawabannya? Bu. Ya. Kan ngurangi ya. Malah disuruh banyak naik turun tangga, tambah rusak nanti ya. Paudina Putri Fasya. Ada? Oke, nomor 6. Ya, nomor 6. Jawabannya. Berikut di bawah ini pernyataan yang salah terkait implan THR, Kemenpes dan Kemenkes adalah mobilisasi jalan pada Kemenkes NWP selama 6 minggu awal C. D, Ibu. Yang salah ya? C apa D? Cica apa dada? Dada, Bu. D. NWB selama 6 minggu pada sementek. Harusnya kalau di semen jalannya apa? Betul, jawabannya benar D. Tapi kalau di semen berarti jalannya langsung boleh napak kan ya? Kalau semenless tidak di semen itu kan memang harus digantung dulu selama 1,5 bulan. Setelah itu baru boleh ditapakkan. Tapi standar THR kalau tidak ada catatan khusus dari yang operasi, maka jalannya boleh napak sesuai toleransi WBAT. Oke. Afifah Mulia ada? Afifah? Ada, Bu. Ada. Oke. File selanjutnya ya, nomor 7. Berikut di bawah ini adalah salah satu kontraindikasi dokter melakukan tindakan total hip replacement. A. Osteoartritis hip tahap lanjut. B. Avascular necrosis. C. Infeksi aktif pada sendi panggul atau bagian tubuh lainnya. D. Orif yang tidak berhasil. E. Tumor tulang yang merusak sendi panggul. Jawabannya A, Bu. Kontraindikasi berarti tidak akan dilakukan, bukan indikasi ya. Berikut ini adalah kontraindikasi, berarti dokter nggak akan ngoperasi karena akan beresiko. OA indikasi kan memang ganti sendi itu untuk OA. Terus adanya avaskular nekrosis, bonggolnya hilang, ya mau nggak mau dipasang ya kan, udah terjadi. Apa jawabannya? Ya nggak, dokter nggak akan ngoperasi karena beresiko. Adanya infeksi, Bu. Iya betul, adanya infeksi. Kalau ada infeksi kan nggak akan dioperasi ya. Ngomong mau dioperasi aja,
giginya harus gigi yang lubang harus diambil karena itu jadi vokal infeksi. Apalagi ada infeksi karena implan itu tempat yang paling disukai bakteri untuk tinggal, maka beresiko. Tumor tulang berusaha sendi ya memang harus dibuang si tulangnya ya, nanti diganti dengan robotik. Korif tidak berhasil, akhirnya jadi OA, dipasang THR juga, sehingga yang kontraindikasi adalah infeksi. Alisa Ana Sayida ada? Alisa? Oke, lanjut. Nomor 8. Yang paling beresiko kalau dioperasi posterior apa? Dulu saya pernah cerita ya, kalau pasien tidurnya jejeran, bednya sampingan, yang satu dioperasi dengan pendekatan posterior, terus yang satunya dengan pendekatan anterior. Yang duluan dioperasi, yang pendekatan posterior tuh yang operasi, terus sampingnya hari berikutnya. Tapi mobilisasi jalan apa-apanya cepat, seperti yang pendekatan yang sampingnya. Pasiennya komplain, setelah dijelasin dokter memang beda nih, yang satu, yang bapaknya yang belakangan itu dapat pendekatan anterior, bapak pendekatan posterior, dan memang resiko dari pendekatan posterior adalah gampang terjadi dislokasi, sehingga kalau resiko dislokasi kan hati-hati ya waktu mobilisasinya, kemudian nggak boleh ini, nggak boleh itu, seperti itu kan lebih panjang. Kenapa saya nggak dijelaskan dari depan seperti itu? Kalau begitu saya pilih pendekatan anterior misalnya, demikian. Nah, jadi resiko tinggi dari pendekatan posterior adalah adanya angka dislokasi. Alreda Fitriana, soal nomor Alreda ada? Hadir tidak Alreda? Sudah tidur? Reda, tidak ada. Aida Nur Faiza, ada ya? Yo Aida, soal nomor 9 dibaca. Nggak kedengaran Aida, baca dulu soalnya. Aida ada, Aida?
Udah unmute, udah unmute. Ya, Aida, nomor 9 dibaca. Amanda Putri. Ada Ibu. Oke, yuk Amanda Putri nomor 9 dibaca. Nyonya M Ya, berusia 60 tahun, pos operasi THR dengan pendekatan posterior sehari yang lalu. Kontraindikasi gerakan pada pasien ini adalah fleksi lebih dari 90, adduksi internal, rotasi. ADD internal rotasi. Endo ya. Kalau pendekatan posterior kan resikonya gampang terjadi dislokasi. Yang bikin dislokasi fleksi lebih dari 90, adduksi dan internal rotasi. Jawabannya A ya. Terima kasih. Amara Kurnia Fitri, ada? Amara? Hadir, Bu. Oke. Nomor 10. Berikut di bawah ini adalah kriteria pasien boleh pulang atau ke rumah sakit kecuali Jadi ini masih nyambung dengan soal THR tadi ya. Kalau pasien THR-nya pada pendekatan posterior tadi nggak boleh fleksi lebih dari 90, ADD, endorotasi, terus latihan, dilatih sama fisioterapis. Setelah latihan boleh pulang. Nah, kriteria boleh pulangnya apa aja? Terus kecualinya yang mana jawabannya kecuali? yang A, Bu. Sudah, jawabannya apa? Jawabannya Kriteria A. pasien pulang. Pasien mampu menunjukkan kontraindikasi. Jadi kalau ditanya yang nggak boleh
Mohon maaf, Ibu, putus-putus suaranya. Ya, maaf. Saya terlempar. Lanjut ya. Jadi pasien sebelum pulang memang harus tahu dia nggak bolehnya gerakan apa aja. Misal pendekatan posterior berarti nggak boleh ADD, rotasi, fleksi hip lebih dari 90. Selama berapa lama? Oh, selama 6 minggu seperti itu. Kemudian pasien bisa berpindah di tempat tidur, tidaknya gerakan terlentang ke duduk ke berdiri, jalan, naik turun tangga, itu dia harus bisa. Kemudian pasien mampu berdiri melakukan program latihan
mandiri lakukannya. Apa sih latihan yang dilakukan? Oh, pumping ankle, isometric quadricep, misalnya seperti itu ya, isometric gluteal dia bisa lakukan. Kemudian dia bisa berjalan sampai 30 meter. Itu baru boleh pulang. Nah, pasien mampu berjalan tanpa alat bantu. Nah, ini kan nggak ada cerita ya. Jadi dia BBAT, boleh napak sesuai toleransi. Nah, boleh napak sesuai toleransi itu kan pakai alat bantu nggak ada masalah. Oke. Asti Damaning Tias. Pasti ada. Hadir Ibu. Oke, lanjut ya soal nomor 11. Yang nomor 11 ya, Bu? Pernyataan di bawah ini Pernyataan di bawah ini benar terkait rehabilitasi postoperasi THR berdasarkan hasil penelitian kecuali A. Latihan high compliance menunjukkan peningkatan kekuatan pada sisi yang dioperasi lebih cepat dan nilai Harris Hip score lebih tinggi daripada latihan low compliance. Yang B. Mobilisasi sesegera mungkin pada pasien postoperasi THR memberikan hasil perbaikan lebih cepat. Yang C. Pasien postoperasi THR mengalami masalah pada 1,5 bulan sampai 1 tahun berupa kelemahan otot hip abduktor, kontraktur otot, perbedaan panjang tungkai, malaligmen. Terus yang D, wanita lebih cepat melakukan aktivitas seksual secara umum 1-2 minggu setelah operasi. Sebagian besar memilih posisi terlentang atau miring pada sisi yang tidak dioperasi. Yang E, latihan SLR lebih membebani hip daripada latihan berjalan tanpa alat bantu. Yang salah? Yang mana? SLR membebani, betul ya kan? Berat itu, masih mending jalan tanpa alat bantu daripada pasien disuruh SLR. Terus wanita lebih cepat melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu lebih cepat dilakukan wanita apa laki-laki kalau sesuai jurnal? D, bukan Bu. D, harusnya yang cepat laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Di jurnal gitu ya, laki-laki lebih cepat melakukan aktivitas seksual daripada wanita. Jadi pasien post THR mengalami masalah 1,5 bulan sampai 1 tahun, ada kelemahan otot, kontraktur, perbedaan panjang tungkai, malalignment, iya memang seperti itu. Terus latihan high compliance itu dia akan meningkatkan kekuatan dari sisi operasinya lebih cepat dan nilai Harris Hip score-nya lebih tinggi daripada yang no compliance. Itu betul. Jadi jawabannya D ya. Yo, soal nomor 12. Aulia Farah Maharani hadir? Hadir Ibu. Oke, yo Aulia.
Dibaca soalnya. Nyonya Karina berumur 75 tahun menjalani operasi 3 hari yang lalu. Hari ini hari ketiga latihan fisioterapi di rumah. Dia tinggal dengan anak perempuannya. Nyonya Karina mengeluhkan bengkak pada kakinya setelah latihan mobilisasi. Saat berdiri dan berjalan menggunakan walker dan membutuhkan sedikit bantuan saat duduk berdiri. Berikut latihan yang bisa dilakukan hari ini kecuali yang mana? Jadi kalau 3 hari yang lalu, terus dia ngeluhin bengkak saat berdiri dan berjalan menggunakan walker dan membutuhkan bantuan saat duduk berdiri. Jadi latihannya latihan transfer duduk berdiri, betul ya. Kemudian dimasas kakinya dan tunggai bawah dengan teknik lymphatic drain. Oke, betul. Kemudian latihan jongkok dengan bantuan, betul nggak? Baru 3 hari. Boleh nggak jongkok? nggak boleh, Bu. Nunggu 6 bulan ya, nunggu setengah tahun baru boleh jongkok. Jadi salah, jawabannya C ya. Kemudian DDABD hip di assisted ya, betul, nggak masalah. Edukasi untuk lakukan ankle pump tiap jamnya boleh juga. Oke. Soal nomor 13. Aulia Alis Afani hadir. Aulia Alis ada? Halo, Aulia ada? Aulia Alis? Ya. Aura Putri Kristiantia Hadir, Ibu. ya, yuk. Aura Tuan Joni. Iya. yes. Tuan Joni biasa melakukan latihan berlari sejauh 4-8 km sebelum mengalami nyeri hip kiri dan akhirnya operasi THR. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai terkait latihan lari yang dilakukan pada akhir program rehabilitasi Joni adalah: A. Lari tidak direkomendasikan setelah operasi THR. B. Lari direkomendasikan setelah operasi THR. C. Latihan pengganti lari bisa berupa latihan jalan cepat. D. Latihan pengganti lari bisa berupa latihan naik turun tangga. E. Sebelum melakukan latihan jalan cepat dan naik turun tangga dimulai dengan stretching. Jawabannya kiri dan akhirnya operasi. Mungkin B, yang A. Itu THR tuh udah nggak direkomendasikan lari lagi ya. Jadi memang udah nggak direkomendasikan. Pengganti larinya jalan cepat. Pengganti lari juga bisa naik turun tangga. Terus sebelum melakukan latihan jalan cepat dan naik turun tangga dimulai dengan stretching.
Jadi udah tidak direkomendasikan, yang ganti sendi gitu udah nggak direkomendasikan lagi untuk lari. Jadi kalau seorang pemain sepak bola kemudian habis operasi THR atau AMP ya udah nggak bisa jadi atlet sepak bola lagi ya. Jadi nanti kalau udah pasien tanya bisa ngejawab, oh saya nanti bisa tanding sepak bola lagi nggak? Udah nggak boleh. Ya, lanjut. Arum Cahyaningsih hadir. Arum. Arum ada? Yo, Andini Nurul. Ada, Bu. Oke, Andini soal nomor 14. Nah itu Ibu Laila. Udah kelihatan ya, coba dibaca. Bu, ini Andini atau Arum, Bu? Andini. Ibu Laila, 65 tahun, mengeluhkan nyeri pada lutut kirinya yang tidak bisa menekuk lutut penuh. Dari gambar radiologi didapatkan osteofit, penyempitan joint space, severe sclerosis, dan terdapat deformitas tulang. Menurut Kellgren, Lawrence masuk pada grade berapa? Grade berapa kalau itu? Udah habis-habisan gitu. Udah severe itu kan udah buruk ya. Ada osteofit, penyempitan dari joint space, severe sclerosisnya udah besar banget, udah mampat kan, itu nggak ada joint space-nya lagi, berarti masuk di grade berapa? Grade 4, Ibu. Iya, yang paling jelek ya. Oke. Terima kasih. Lanjut Wilda Arifia. Wilda ada? Ada, Ibu. Oke. Wilda nomor 15. Tuan Randy berusia 60 tahun menjalani operasi TKR kiri sebulan yang lalu. Dia mengeluhkan tungkai kirinya lebih pendek daripada kanan, padahal sebelum operasi tidak ada perbedaan panjang tungkai. Dan dokter menerangkan tidak ada prosedur tindakan operasi yang membuat perubahan panjang tungkai. Jelaskan di bawah ini yang tepat adalah jawabannya yang A, Ibu. Rotasi posterior ilium menyebabkan perbedaan panjang tungkai, bisa dilakukan manual teknik dan latihan penguatan otot gluteus medius. A ya. Terima kasih, jawabannya A. Terus si Ari Noviana Putri hadir. Ari hadir, Bu. Oke. Lanjut nomor 16. Ya. Nyonya Samin berusia 65 tahun menjalani operasi TKR kiri sehari yang lalu, mengeluhkan bengkak dan nyeri pada lutut kiri. Terbatas FM lutut, terbatas kekuatan otot, terbatas mobilitas di bed, dan belum bisa berjalan. Hal yang bisa dilakukan fisioterapi pada pasien tersebut di bawah ini kecuali A. Memeriksa luka
operasi seperti drainase, eritema dan nyeri. D. Edukasi pasien untuk mengurangi edema dengan elevasi dan ankle pump. C. Isometrik otot quadriceps, hamstring, dan gluteal. D. Transfer dan back mobility. E. Latihan berjalan tanpa alat bantu. Jawabannya yang E. Kecualinya ya, berarti jalannya sebenarnya masih pakai alat bantu kan? Kan ini ceritanya terbatas mobilitas di bed, belum bisa berjalan. Masuk jalannya dengan tanpa alat bantu, salah ya? Ya oke. Jadi jawabannya adalah latihan berjalan tanpa alat bantu. Ya, nomor 17. Ari Noviana Putri. Hadir? Hadir, Bu. Tadi sudah. Oh, sorry. Saya kira Wilda tadi. Oke. Krisnami Ika Safira. Krisnami ada? Ya, Bu. Oke, yuk Krisnami nomor 17. Nyonya Nancy 54 tahun menjalani operasi TKR kiri 3 bulan yang lalu, mengeluhkan lutut nyeri dan terbatas dalam menumpu tungkainya. Diagnosa banding di bawah yang tidak tepat adalah A. Nyeri lutut bisa disebabkan masalah neurogenik seperti kompleks regional pain syndrome. B. Nyeri lutut bisa disebabkan masalah vaskular claudicatio. C. Nyeri lutut bisa disebabkan hip arthritis. D. Nyeri lutut bisa disebabkan radang pada lutut kiri. E. Nyeri lutut bisa disebabkan periprotetik fracture. Yang benar jawabannya mana? D. Bu, nyeri lutut bisa disebabkan radang pada lutut kiri. D apa E? D, Bu. D ya, oke. Cindy Fatika. Hadir? Cindy. Hadir, Ibu. Oke, Cindy nomor 18 ya. Yuk. Nyonya G 50 tahun pas operasi TKR 12 minggu yang lalu. Latihan ROM bagus. Pasien mengeluhkan nyeri pada lutut sisi medial saat single leg squat atau SLS. Apa yang bisa fisioterapi lakukan? Jawabannya apa? B. Memastikan tidak terjadi gerakan internal rotasi pada hip yang menyebabkan gerakan varus pada lutut. Fisioterapi menginstruksikan hip abduksi dan eksternal rotasi saat melakukan SLS. C ya? Iya. Yang C? Atau yang apa? Yang iya Bu, yang C. Oke. Terima kasih.
Soal nomor 19. Dela Putri Aulia ada. Dela Putri ada. Yo, Deonita Marsyanda. Deonita. Hadir, Ibu. Deonita. Oke, yo nomor 19. Pernyataan di bawah ini benar terkait potensi komplikasi dari penanganan pada pasien postoperasi TKR kecuali A. Perennial nerve neuropraxia, pemeriksaan mekanika sendi pada sendi diskal dan proximal tibiotibular, pemeriksa kelemahan otot dan sensori loss, terapi joint mobilisasi, fasilitasi otot yang lemah, mobilisasi syaraf sciatic dan peroneal. B. DVT, terapi ROM exercise. C. Kelemahan otot quadricep, terapi strengthening otot quadricep. D. Terbatas jongkok, terapi latihan jongkok setelah 6 bulan postoperasi. E. Lymphedema, terapi manual lymphatic drainase special compressive bandage exercise dan skincare. Jawabannya yang B. DVT, terapi ROM exercise. Kenapa? Potensi komplikasi dari penanganan pada pasien postoperasi TKR. DVT, terapinya apa? Kenapa DVT ROM exercise salah? Yang benar apa? Kalau pasien mengalami DVT, defense trombosis, maka yang dilakukan lapor ke perawatnya ya, supaya diberi antikoagulan seperti aspirin, tromboaspilat. Kalau kita lakukan ROM exercise, malah si trombusnya ikut jalan. Kalau ke jantung menyumbat jantung, kalau ke otak akan bikin sumbatan pada otak sehingga stroke. Ya. Kemudian Diva Anggra ini ada. Diva. Diva hadir. Yo, Dia Retno Palupi. Hadir, Ibu. Oke, yo Dia Retno nomor 20. Tuan James, usia 54 tahun, mengeluhkan nyeri shoulder saat aktivitas, hilangnya ROM elevasi, hilangnya ROM eksternal rotasi, terbatas aktivitas di atas kepala, terbatas dalam activity daily living, sering terbangun karena nyeri, datang ke dokter dan diputuskan untuk dilakukan operasi total shoulder arthroplasty. Di bawah ini adalah tindakan pencegahan yang dilakukan pada kasus post-operasi total shoulder arthroplasty, kecuali yang C, bukan, Bu. TSA ya, TSA itu jadi kayak pencegahan itu supaya tidak terjadi dislokasi gitu ya. Gerak pencegahan yang supaya tidak terjadi dislokasi pada TSA
Maka dilakukan apa? Passive roam selama 6 minggu. Terus ada dikasih bantal abduksi sampai 8 minggu. Kemudian gerakan eksorotasi dibatasi sampai 30. Humerusnya 0 abduksi. Terus memakai arm sling untuk kenyamanan. Itu dijaga. Terus yang bikin dia dislokasi kalau skapular mobilisasi boleh ya. Terus skapular mobilisasi sampai 3 bulan. Di skapula nggak ada masalah kan ya. Cuman dia nggak boleh lakukan rom pasif, nanti bisa lepas lagi seperti itu. Jawabannya A ya, nomor 20. Fadil Kusumaningrum, ada Fadil? Ada Ibu. Oke, Fadil nomor 21 ya. Pasien Tuan A post-operasi TFA kanan. Dokter sudah memerintahkan aktivitas di atas kepala. Pasien mengeluhkan kesulitan gerakan overhead, arm shoulder flexi 135 derajat, PROM shoulder flexi 168 derajat. Selama gerakan terlihat skapula hilang, Ibu. Apa? Terlihat skapula upward, rotasi selama mid fase 60 derajat sampai 160 derajat. Fleksi shoulder. Problem apa yang terdapat di kasus ini? A. Kelemahan upper trapezius, lower trapezius anterior. B. Kelemahan pectoralis major. C. Kemendekan pectoralis minor. D. Adaptive shortening downward rotator. E. Jawabannya dan D tepat. Ya, 21. Kalau dari cerita itu problemnya apa? Jadi dokter kan nyuruh si pasien ngangkat di atas kepala nih. Tapi pasiennya aduh susah gitu ya. Shouldernya cuma 135. Terus kalau dipasifkan jadi 168. Gerakan terlihat selama gerakan tuh terlihat skapulanya jadi upward rotasi selama mid fase. Kalau ada pas kita ngangkat terus ada upward rotasinya jadi ketarik ke depan, begitu jawabannya adalah E ya, A dan D. Berarti ada kelemahan dari upper trapezius, lower trapezius dan serratus anterior. Berarti kan sebenarnya terjadi otot-otot stabilisatornya lemah. Terus karena lama adanya adaptive shortening downward rotasi, sehingga pada saat mengangkat ada gerakan upward rotasi. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut nomor 22. Farah Rizky Amalia. Hadir, Farah Bu. ada? Hadir, Bu. Oke. Ya, Farah. Nomor 22. Pasien Tuan X progresif latihan dan mulai latihan aktivitas di atas kepala. Dari pemeriksaan masuk stadium 2 atau 3. Pemeriksaan di bawah ini tepat untuk mengukur aktivitas gerakan di atas kepala, kecuali A. Eksternal rotasi shoulder,
dengan humerus posisi 0 derajat abduksi. B. Eksternal rotasi shoulder pada dengan humerus 90 derajat abduksi. C. Pasif ROM 40 derajat eksternal rotasi sampai 45 derajat aktif ROM atau full ROM. D. Aktivitas di atas kepala tidak boleh dilakukan sama sekali. E. Aktivitas di atas kepala sampai gerakan eksternal rotasi tidak ada kompensasi. Jawabannya D, Bu. ya, di atas kepala tidak boleh dilakukan sama sekali, boleh ya. Oke, terima kasih. Hasnagoida ada. Iya, Bu. Oke, hasilnya nomor 23. Komplikasi yang mungkin terjadi setelah operasi TSA adalah C, Bu. Ya, betul. Ya, adanya apa? Kalau komplikasinya glenoid loosening, mesti kan rata-rata loosening ya. Kemudian instabil dari join glenohumeral, adanya infeksi, adanya gangguan neurologik, dan recurrent dari kaftirnya dari periprostetic fracture itu hampir sama ya, mirip setiap ganti sendi ya kayak gitu. Intan Dwi Apriliani hadir. Intan ada. Irviana Ainun hadir, Ibu. Oke, Irviana Ainun. Ya, 24. Nomor 24, Tuan B, 58 tahun, pos operasi fusi lumbal, diizinkan pulang dari RS. Pasien bertanya apa yang harus dia lakukan sampai periode 5-6 minggu pertama. Berikut home program yang tepat pada fase ini, kecuali pasien harus tahu kontraindikasi seperti membungkuk, mengangkat berat, rotasi terang, menyetir mobil duduk lama. B, minggu pertama di rumah adalah waktu yang bagus untuk bertemu teman, klub olahraganya untuk melakukan olahraga bersama. C, pasien mengetahui strategi untuk mengurangi strain pada area lumbal. D, pasien mengetahui konsep bed mobility, ergonomi, body mechanic, gait training yang memudahkan saat melakukan ADL. E, latihan core stability, kontraksi otot transversus abdominis, dan pelvic floor. Jawabannya yang A bukan, Bu? Yang A atau yang B? Oh, yang B, Bu, kecuali Ya. Oke, makasih. Lanjut ke nomor 25. Jihadila ada. Jihadila. Ya, Bu. Oke, nomor 25. Pernyataan terkait latihan pada kasus post operasi tusi lumbal di bawah ini yang tidak tepat adalah
Latihan ekstensi lumbar bisa dilakukan pada fase awal rehabilitasi manakala sudah tidak ada keluhan nyeri pada lumbar. B. Latihan core stabilisasi penting untuk meredukasi otot multifidi. Operasi menyebabkan perlukaan pada sebagian dorsispinal nerve sehingga menyebabkan denervasi sebagian otot multifidi. C. Latihan core stabilisasi penting untuk meredukasi otot transverse abdominis yang dipotong saat operasi. D. Latihan ekstensi lumbar menyebabkan pergeseran lumbar dan tekanan yang tidak diinginkan pada bekas operasi. Latihan quadruped seperti mengangkat tungkai atau lengan bergantian bermanfaat untuk stabilitas rang. Latihan ekstensi lumbar bisa dilakukan pada fase akhir rehabilitasi manakala bisa menunjukkan stabilitas lumbar yang baik. Jawabannya apa? Jadi latihan pada kasus post operasi fusi lumbar. Fusi lumbar itu kayak yang digabung ya, namanya lumbar 45 atau lumbar 5S1 warna gerak supaya nggak setiap gerak pasti sakit. Nah oke, terus dimatikan gitu. Nah oke. Ya. Latihan ekstensi lumbar bisa dilakukan pada fase awal rehabilitasi manakala sudah tidak ada keluhan nyeri. Nomor 26. Jihan Nur Azizah. Keisa Kiranti ada? Keisa hadir? Hadir Ibu. Oke ya, nomor 26. Pasien Tuan Dep post operasi fusi lumbar segmen 4 dan 5 dan L5 dan S1 3 minggu yang lalu. Saat menjalani fisioterapi, terapis memberikan nerve root gliding. Pasien bertanya apa yang signifikan dari teknik ini. Berikut penjelasan fisioterapis pada yang dapat diberikan kecuali jawaban A dan C salah. Nerve root gliding sama lokasi lokal inflamasi, bener ya? Karena kecuali jadi salah gitu ya. Oke, jawabannya E, A dan C salah. Ya, soal nomor 27. Kansahanan Amani ada? Hadir Bu. Oke. Nomor 27. Tuan S usia 50 tahun jatuh dari manjat pohon mangga saat memanen mangga. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan diagnosa fraktur kompresi torakal 12 sampai L1 Frankel A. Tindakan fizioterapi yang bisa dilakukan pada pasien ini adalah A. Perubahan posisi secara periodik, latihan gerak aktif dan pasif, mobilisasi jalan dengan menggunakan kafo. B. Perubahan posisi secara periodik, latihan gerak aktif dan pasif, latihan berdiri dengan standing frame. C. Perubahan posisi secara periodik, latihan gerak aktif dan pasif, mobilisasi jalan dengan menggunakan kafo dan spreader bar. D. Perubahan posisi secara periodik, latihan gerak aktif dan pasif, mobilisasi jalan dengan menggunakan kafo dan kafo dengan spreader bar.
E. Perubahan posisi secara periodik, latihan gerak aktif dan pasif, mobilisasi jalan dan menggunakan bilateral up ya. Apa jawaban di 27? B. B atau D? Perubahan posisi secara periodik, latihan gerak aktif dan pasif, latihan berdiri dan standing firm. Contoh A. Torakal 12 lembar 1. Dada ya. Yang dada. Perubahan posisi secara periodik, latihan gerak aktif dan pasif, mobilisasi jalan menggunakan HKV dan KV dengan spreader bar. D ya. Ya, kemudian pasien X 40 tahun, soal nomor 28. Karisma Puja ada. Karisma. Khoirunisa. Khoirunisa hadir. Husna Tiara Fadilah. Husna ada. Hadir Ibu. Oke, nomor 28. Pasien Tuan X usia 40 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mekanisme cedera rotasi. Setelah dilakukan pemeriksaan tampak fraktur pada segmen torakal 12 dan lumbar 1, setelah dilakukan pemeriksaan MT dan TD didapatkan sensori positif dan kekuatan otot rata-rata 2. Diagnosis medis kasus ini adalah C. Fraktur torakal 12 dan lumbar 1 Asia scale C. Tahunnya C? Kata kuncinya di mana? Tahunnya C di mana, Dek? Itu lumpuh total, sensoris motorisnya nggak ada sama sekali. B, ada sensoris tapi motorisnya masih di bawah ini ya, ada gerakan tapi tidak bisa full round, tidak bisa menahan gravitasi. Kemudian Frankel C, sensorisnya bagus, kekuatan ototnya ada, tapi belum bisa fungsional. Masih SKC nilainya di bawah 3 ya. Kalau D itu anggap aja 3 ke atas dan fungsional. Kemudian E normal semua. Ini jawabannya benar C ya. Maharani. Ada Maharani? Ada, Bu. Oke, Maharani soal nomor 29 ya. Pasien saudara X 17 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mekanisme cedera fleksi saat mengendarai mobilnya. Level berapa yang biasa terkena? A. Torakal 7-8, B. Vertikal 5-6, C. Torakal 12 sampai lumbar 1, D. Lumbar 4-5, E. Lumbar 5 sampai saprum 1.
Kalau cedera fleksi yang paling sering kanan di area di area lehernya ya. Jadi mengendarai mobil kecelakaan terus jadi kayak fleksi. Kalau bypass itu kan atas ya, C0 C1, tapi kalau fleksi berarti kanannya di C5 C6. Nomor 30, penggunaan ortosis pada cedera tulang belakang. Ini hilang kemana? Marcella Rida. Ada Marcella Rida? Tadi Ibu. Nomor 30 ya Marcella. Penggunaan ortosis pada cedera tulang belakang adalah sebagai berikut. Kecuali A. C1, C2 menggunakan hollow face. B. C3, C7 menggunakan rigid atau soft collar. C. T1, T8 menggunakan CTLSO. D. T8, L2 CTLSO. E. L3, L5 LSO. Jawabannya D, Bu. Oke, jawabannya D ya. Meka Dwi Hekiriani. Meka ada. Nah ini soal selanjutnya ini ngapalin PPT yang postur ya, untuk lordosis kiposis apa gitu. Buka PPT posturnya untuk soal nomor 31. Jawabannya apa? Yang D, Ibu. Nomor yang memendek dan kuat itu neck flexor, hip flexor, lumbar erector spine. Kemudian yang memanjang dan lemah itu neck flexor, erector spine sama external oblique sama hamstring, Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Putri Komalasari ada? Ada, Ibu. Oke, nomor 32. Masih tentang postur. Swayback. 32. Pada postur swayback, otot-otot apa saja yang memendek dan kuat dan memanjang dan melemah? Ibu. C ya, yang memendek kuat, maksudnya yang memendek entai gitu di otot internal oblik, upper fiber, kemudian intercostal, hamstring. Yang memanjang dan lemah itu neck flexor, hip flexor, dan thoracic extensor serta lower abdominal. Butuh ngapalkan kalau yang ini ya. Flat neck, kecilin aja lah ya. Nah, flat neck.
Rahmania Ulfa. Ya, yo alam 33. Pada postur flat neck, apa yang biasa terjadi? A. Bertambah fleksi lewat vertikal dan hipertrofi protusi mandibula. B. Berkurangnya fleksi lower cervical dan upper protusi mandibula. C. Bertambahnya cervical lordosis, bertambahnya fleksi occipital terhadap vitreous protusi mandibula. D. Berkurangnya cervical lordosis, bertambahnya fleksi occipital terhadap atlas retraksi mandibula. Dan berkurangnya cervical lordosis, bertambahnya fleksi occipital terhadap vitreous. Yang benar mana? D apa E? Ada retraksi mandibula nggak kalau pada flat neck? Jauh betul banget dia bukan. Gimana? Berkurangnya cervical lordosis, bertambahnya fleksi occipital terhadap vitreous dan retraksi mandibula. Apa angkanya? D apa E? D. Dada atau bebek? Dada itu. Hah? Dada. Oke, ya. Makasih. Rafika Hasmi. Ada? Ada, Bu. Oke. 34 ya. Nah, cerita kurva spinal. Yang benar yang mana? Kurva spinal. Yang A ya. Kalau kan awal itu kita lahir jadi capung semua kan. Melengkung semua berarti kiposis. Kiposis torakal, sakrokoksik, itu kan udah sejak lahir dia. Karena pada lahir kan mulai dari cervical sampai ke ini melengkung semua. Terus dengan perkembangan waktu anak mulai tengkurap, mengekstensikan leher, maka terjadi lordosis dari leher. Anak mulai berdiri, itulah mulai terjadi lordosis dari lumbalnya. Soal nomor 35. Retno Andriani. Retno ada? Ada, Bu. Oke, yuk lanjut. Pernyataan di bawah ini yang benar seputar skoliosis kecuali A. Deviasi kolateral dari tulang belakang, B. Deformitas bisa struktural dan non-struktural, C. Salah satu pemeriksaannya dengan Adam test, D. Pengukuran sudut kurva vertebra dengan Reser-Ferguson method dan Cobb method, E. Pada sudut Cobb 55 derajat, penanganan yang dibutuhkan hanya latihan fisioterapi saja. Harusnya kalau sudut Cobb-nya 55 derajat diapain?
Mana? Kalau 55 dioperasi. Kan itu udah masuk Xavier ya. Xavier kan ada yang bilang 45, di atas 45 ada buku yang bilang 50. Nah ini kalau 55 kan udah Xavier, masuknya berat. Ini dia harus dioperasi. Nomor 36. Ririn ada? Iya, Ibu. Nomor 36. Saudari R 15 tahun pos operasi skoliosis dengan sudut COBG 75 derajat, pasien mengeluhkan sesak napas. Dokter merencanakan untuk operasi. Berikut di bawah ini adalah komplikasi dilakukan operasi skoliosis kecuali A. Infeksi dan inflamasi seminggu pertama, B. Kematian dan kerusakan saraf, paraplegia, quadriplegia, periferal, dan nerve deficit. Yang C. Hilangnya fungsi normal spinal, terbatas LOM spinal. D. Nyeri setelah operasi atau bahkan nyeri selama setelah 10 tahun operasi. E. Progresif kurvatura berubah setelah dilakukan fusi spinal karena patah dors atau kesalahan instrumentasi. Jawabannya B. Jawabannya B, Bu. B. Kecuali pos operasi skoliosis sudutnya 75 berarti udah lebih dari 50 ya, Xavier berat sehingga dioperasi. Sesak untuk mengoperasi. Berikutnya adalah komplikasi yang dilakukan operasi skoliosis. Kematian kena syarafnya iya bisa, fungsi normal spinal berkurang iya, nyeri operasi, progresif kurvaturanya. Jawabannya adalah infeksi, kecuali infeksi dan inflamasi seminggu pertama ya. Ya, nomor 37 habis Ririt siapa ya? Rizky Nisaul Jannah. Ada Rizky? Hadir. Oke, aku kok dari tadi nggak nemu bapak-bapak. Ini cowok-cowoknya pada kemana? Apa? Mahasiswa yang cowok pada kemana nih? Aku kok dari tadi cewek terus mau nemu cowok. Baru awal-awal tadi aja. Masih on atau udah pada hilang? Ya, soal nomor 37 terkait dengan skoliosis. Seorang perempuan umur lebih dari 15 tahun, punggung asimetris punggung atau skapula kanan menonjol, diketahui secara tidak sengaja oleh orang tuanya. Tidak diketahui sebabnya. Postur proteksi bahu kanan, rib hams, dada torakal,
kanan, tidak ada perbedaan tinggi pelvis, Adam tes positif. Gambaran radiologi sudut gop 40 di torakal dan 20 di lumbal. Dari narasi di atas bisa disimpulkan bahwa anak tersebut mengalami, maaf Ibu bisa di ke atas ini. Skoliosis apa? Skoliosis kan kalau kita baca dari ini ceritanya ya, asimetris, diketahui tidak sengaja, terus setelah protraksi bahu, rib kanan pada torakal, tidak ada perbedaan tinggi pelvis, Adam tes positif. Kalau Adam tes positif itu masuknya di fungsional apa struktural? Fungsional. Fungsional apa struktural? Adam tes positif loh. Jadi kalau kelihatan bengkong disuruh rukuk tetap aja bengkong. Itu masuknya di fungsional apa struktural? Struktural. Struktural ya. Terus dari cerita kalau 3 sama 4 itu yang membedakan kalau nanti pada ini skoliosis dari Scott method itu 3 itu artinya torakal, 4 lumbal gitu ya. Kalau 3C berarti torakal, kemudian C-nya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau kita lihat ada rib hamnya pada torakal kanan. Nah, kata kunci di sana ya. Berarti jawabannya skoliosis struktural. 3 itu torakal, patternnya ke kanan. Oke, nomor 38. Sasi Kirana. Gimana nomor 39? Prinsip latihan yang bisa diberikan pada skoliosis. Semua jawaban benar ya. Kemudian nomor 40. Nomor 40. 2 otot utama yang sangat penting dalam membuat scapulohumeral rhythm apa aja? Jadi kan yang berpengaruh terhadap gerakan skapula itu stabilisator skapula supaya gerakannya ritmis adalah levator skapula dan serratus anterior. Nomor 41. Siska, yuk sis, nomor 41 dibaca. Siska ada, Sri Khotijah ada Bu. Oke, nomor 41. Saudara Seno, 22 tahun, adalah seorang mahasiswa dengan hobi bermain futsal, mengalami cedera ligamen cruciatum anterior atau ACL.
Saat pertandingan, dokter menjelaskan bahwa perbaikan ligamen cruciatum anterior jarang sembuh spontan, tidak seperti ligamen medial kolateral atau MCL. Karena alasan di bawah ini, kecuali A. Stres tinggi pada ACL mencegah cukup kontak pada ujung ligamen yang robek. B. ACL melekat pada struktur intraartikular ketika robek, darah diencerkan oleh cairan sinovial. Hal ini mencegah pembentukan hematom yang memulai mekanisme penyembuhan. C. Peningkatan ekspirasi myofibroblas growth factor reseptor ditemukan pada cedera MCL dan ACL. Kemudian D. Cedera MCL bisa sembuh secara spontan. Jawabannya A. Stres ACL stres tinggi pada ACL mencegah cukup kontak pada ujung ligamen yang robek. Cukup kontak? Nggak cukup. Jadi cedera MCL bisa sembuh secara spontan ya jawabannya. Jadi dari cerita ini kan tidak seperti MCL kalau ACL itu, karena kalau cedera MCL bisa sembuh secara spontan. Nomor 42, Talita Konita ada Talita. Speakernya dapat Talita? Susah. Oke. Sania Khairunisa. Yo Sania. Ada Bu. Oke, Sania soal nomor 42. Yang kasus Seorang bayi N usia 1 minggu dicurigai mengalami DDH sebelah kiri. Dilakukan pemeriksaan klinis berikut. Di bawah ini merupakan gambaran klinis yang kemungkinan didapat, kecuali A. Lipatan gluteal dan paha tidak simetris. B. Perineum melebar. C. abduksi hip kiri menurun 50%. D. Gerakan internal rotasi meningkat. E. OA sekunder pada hip kiri. Jawabannya kalau pada dislokasi pada anak, pas dicek sudah ada tanda-tanda OA sekunder? Belum ya, berarti jawabannya E. Kemudian nomor 43, tujuan fisioterapi dalam penanganan DDH semua ya, bangun kembali mobilitas hip, penguatan otot, menyeimbangkan otot pelvis, meningkatkan stabilisasi pasif aktif. Tindakan operasi dilakukan bila konservatif gagal. Nomor 44, gangguan pada sendi panggul. Pemeriksaan yang dilakukan fisioterapi menegakkan diagnosa berkurangnya mobilitas gerakan. Dicek ekstensi ekserotasi ADD, asimetris pada frontal pelvis pada sisi yang bermasalah terangkat lebih tinggi, kontraktur pada otot paravertebral lumbar pada sisi hip yang mengalami displasi, kesulitan mempertahankan posisi tengkurap lebih dari 10 menit. Benar ya, A sampai D. Jadi kecualinya adalah E. Hiperlordosis pada segmen vertebral lumbar pada DDH sebelah kiri. Salah. Hiperlordosis itu kalau DDH-nya dua-duanya. 45.
Latihan yang bisa diberikan pada kasus DDH semua benar ya, aktivitas meningkatkan penguatan ROM, progressive gait training, pengasuh bayi diajarin caranya gimana, kemudian menggunakan adaptive equipment. 6. Butejo tidak nyaman, kemudian MCU. Terus berikut pernyataan yang tepat terkait osteoporosis. Jawabannya benar semua ya. Pemeriksaan WMD, faktor resiko wanita, postmenopause, smoking lebih disebabkan karena proses penuaan, penyakit berkurang massa tulang dan hilangnya jaringan tulang yang menyebabkan kelemahan tulang. 47 yang tidak tepat pada MLDV. Prinsipnya adalah meningkatkan regenerasi. Tapi kalau mencegah kan jadi salah ya. Kemudian 48 kasus osteoporosis nanti lihat di patologi ya, yang PPT patologi. Kalau Paget disease itu masuknya di metabolic disorder. Nomor 49 lihat fase-fase pada penyambungan tulang, mesti awal fase inflamasi pada saat jatuh dan berapa jam kemudian. Terus mulai terbentuk soft callus itu di 1-6 minggu setelah cedera, kemudian hard callusnya 4-6 minggu setelah cedera, terus remodeling 6 minggu sampai dengan bulan atau tahun. Jadi jawabannya semua benar. Terakhir yang paling bawah, Zirli ada, Zedaya hadir, Zedaya ada Bu, maaf keluar. Oke. Yuk, terakhir nutup. Gimana Zedaya? Nomor 50 bisa dibaca. Bapak Nafi jatuh saat bersepeda di gunung dengan diagnosa close fracture, displaced clavicula 1/3 tengah kanan. Setelah 1 tahun pos operasi, tampak seperti gambaran radiologi di samping. Tindakan atau kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada pasien tersebut? Jawabannya Abu. Jawabannya apa? Abu. Karena the style